Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Quran Online dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kita akan belajar tentang fikih praktis puasa Ramadan. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kami di channel ini, silahkan berlangganan terlebih dahulu dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti program khataman Al-Quran, ya, di channel ini juga ada program khataman Al-Quran dengan bacaan pelan-pelan satu halaman setiap hari. Ya, untuk mendapatkan videonya silahkan kunjungi di beranda channel, silahkan di scroll ke bawah, ya, atau silahkan hubungi admin di 0823 4683 0141 0823 4683 0141. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 9 orang yang tidak wajib untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, jadi ada 9 orang yang tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Akan tetapi dari ke-9 orang ini, ya, nanti ada beberapa orang yang jika ia ingin berpuasa maka boleh-boleh saja jika dia mampu atau tidak memberatkan baginya. Ya, kecuali ada 2 golongan dari 9 ini yang bukan hanya tidak wajib, bahkan haram hukumnya, berdosa hukumnya kalau dia berpuasa. Ya, ini golongan ke-8 dan ke-9. Nah, siapakah itu? Nah, silahkan lihat nanti penjelasannya sampai akhir, ya, biar tidak salah paham. Nah, yang pertama yang boleh tidak berpuasa dari 9 itu adalah anak kecil. Nah, anak kecil yang dimaksud di sini adalah anak kecil yang belum balik, ya, anak kecil yang belum balik. Nah, anak kecil yang belum balik itu tidak wajib berpuasa, maka haram hukumnya orang tua, berdosa hukumnya orang tua jika ia ingin memaksakan atau mewajibkan anaknya yang belum balik untuk melaksanakan puasa. Nah, namun dalam hal ini orang tua, ya, yang mempunyai anak yang belum balik yang sudah berusia 7 tahun, ya, wajib baginya, ya, jangan dipaksakan tapi dihimbau. Ya, wajib untuk menghimbau atau mengajarkan anaknya untuk melaksanakan puasa. Ya, maka biasanya ada dikenal dengan istilah puasa setengah hari. Ya, kalau bisa biar sampai 3 kali berbuka puasa anak-anak yang belum balik itu, ya, dalam rangka latihan untuk berpuasa. Jam 9 dia berbuka, jam 2 dia berbuka lagi, jam 6 sore saat masuk maghrib dia berbuka lagi, tidak apa-apa. Ya, karena kenapa? Mereka juga memang belum wajib. Kan tetapi, ya, kita sebagai orang tua wajib menghimbaunya seperti itu dalam rangka latihan. Nah, tanda-tanda anak yang balik itu ada 3, ya. Yang pertama, keluarnya air mani di saat anak tersebut usianya sudah genap 9 tahun ukuran hijriah. Ya, silakan didengar baik-baik. Ya, keluarnya air mani, ya, di saat usianya sudah genap 9 tahun ukuran hijriah. Jadi kalau anak kita sudah cukup umurnya 9 tahun, yaitu dihitung dengan kalender hijriah, ya. Ya, sudah genap 9 tahun ukuran hijriah lalu kemudian keluar air mani, maka sudah dipastikan anak tersebut sudah balik. Nah, ini berlaku terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kemudian yang kedua, tanda yang kedua anak itu sudah balik, ya, ini ada 3 tandanya, ya. Yang kedua, bagi anak perempuan, ya, jika sudah genap keluarnya darah haid ketika umurnya sudah genap 9 tahun juga, ya. Kalau ada anak perempuan umurnya sudah genap 9 tahun lalu kemudian keluar darah haid, maka itu adalah tanda bahwa anak tersebut sudah balik. Nah, kemudian yang ketiga, jika sudah mencapai umur 9 tahun atau bahkan lebih, sedangkan mereka belum keluar air mani atau belum keluar darah haid bagi anak perempuan, maka kita menunggu sampai umur mereka genap, ya, sampai umur mereka genap 15 tahun. 15 tahun ukuran hijriah. Ya, kalau umur mereka sudah genap 15 tahun, maka meskipun mereka belum keluar air mani, meskipun mereka belum keluar darah haid, akan tetapi karena umurnya sudah 15 tahun,
genap 15 tahun maka dia sudah dihukumi balik. Ya, itu tanda-tanda orang yang balik. Ya, 3 ya tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, yang tidak wajib berpuasa adalah orang gila. Ya, orang gila ini ya tidak wajib berpuasa ya. Ya, meskipun dia berpuasa, puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Ya, itu yang kedua. Orang gila tidak wajib berpuasa. Maka kalau kita lihat orang gila enggak puasa ya wajar, memang mereka tidak wajib. Ya, yang ketiga adalah orang sakit. Ya, orang sakit yang boleh atau tidak wajib untuk berpuasa adalah orang yang sakitnya membuat dia berat untuk melaksanakan puasa, seperti demam. Ya, orang demam itu ya berat mungkin untuk melaksanakan puasa ya, sehingga bagi mereka tidak wajib untuk berpuasa. Ya, atau penyakit yang bisa menjadi lambat sembuhnya atau bisa menjadi parah dengan sebab puasa, seperti penyakit asam lambung atau penyakit mag ya. Ya, itu bisa bertambah parah atau lambat sembuhnya dengan sebab puasa. Maka orang yang menderita penyakit yang seperti itu tidak wajib untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, tidak wajib untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, dalam hal ini tidak terbatas kepada orang sakit saja. Ya, akan tetapi siapapun yang mendapatkan yang berpuasa lalu kemudian mendapatkan dirinya lemah dan tidak mampu untuk melanjutkan puasanya dengan kondisi yang membahayakan terhadap dirinya, maka pada saat itu ia pun boleh membatalkan puasanya. Ya, boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi ia hanya boleh makan, minum seperlunya, kemudian wajib menahan diri dari makan dan minum seperti layaknya orang berpuasa. Ya, ini khusus untuk orang yang menemukan dirinya lemah dan tidak mampu untuk berpuasa. Ya, misalnya di rumah, ya mungkin siang itu sangat terik matahari, ya sehingga membuat dia dehidrasi, membuat dia lemah. Ya, yang mana ya apabila dia melanjutkan puasanya itu bisa membahayakan dirinya, maka pada saat itu ia boleh membatalkan puasanya. Ya, akan tetapi dia hanya minum atau makan sekedarnya saja, setelah itu dia melanjutkan puasanya sebagaimana layaknya orang berpuasa. Melanjutkan sebagaimana layaknya orang berpuasa, tapi puasanya pada hari itu sudah batal, dia harus diganti di luar bulan suci Ramadan. Ya, atau pekerja berat. Ya, misalnya ada orang yang pergi ke sawah, ya, terus tiba-tiba pulang dari sawah dia merasa lemah. Ya, maka dia boleh membatalkan puasanya kalau memang tidak sanggup untuk melanjutkannya. Akan tetapi dengan syarat diganti di luar bulan Ramadan. Ya, atau pekerja berat. Ya, tukang batu, ya, yang mana mereka tidak punya mata pencaharian selain itu. Kalau mereka tidak bekerja mungkin tidak bisa menafkahi anak istrinya, ya, sehingga di bulan Ramadan pun dia harus bekerja. Nah, maka ketika di tengah-tengah dia bekerja, lalu kemudian dia mendapatkan dirinya lemah, mendapatkan dirinya tidak mampu untuk melanjutkan puasanya, ya, karena beratnya pekerjaan yang ia laksanakan, maka pada saat itu dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi ingat, dengan syarat diganti di luar bulan suci Ramadan. Nah, diganti di luar bulan suci Ramadan. Dan orang yang seperti itu harus berpuasa dulu. Ya, dia bangun makan sahur misalnya. Ya, adapun nanti ketika di tengah-tengah misalnya jam 9 tiba-tiba dia merasa loyo, tidak mampu untuk melanjutkan puasanya, maka dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi berdosa bagi orang yang pekerja berat seperti itu kalau dia dari pagi, dari subuh sudah tidak berpuasa. Ya, akan tetapi dia harus berpuasa terlebih dahulu, persiapkan dengan betul-betul. Ya, kenapa dia harus berpuasa terlebih dahulu? Karena siapa tahu pada saat itu, pada hari itu tiba-tiba dia tidak bekerja, tidak masuk bekerja, mungkin karena alasan hujan, tiba-tiba hujan deras sehingga dia tidak bekerja. Nah, kalau dia tidak berpuasa, maka orang yang seperti itu harus berpuasa terlebih dahulu. Adapun jika dia nanti di tengah-tengah bekerja tidak sanggup, maka dia boleh membatalkan puasanya. Kemudian yang keempat yang tidak wajib berpuasa adalah orang tua. Ya, orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lemah untuk mengerjakan puasa, tidak wajib baginya untuk berpuasa. Maka haram bagi seorang anak
yang memaksa orang tuanya untuk berpuasa. Ya, biasa ada orang tua mengatakan, ya, masa kamu mau dikalah sama cucu mak nek, ya, masa nenek dikalah sama cucunya untuk berpuasa. Cucunya baru kelas 6 SD sudah berpuasa, nenek ini sudah tua kok tidak berpuasa. Tidak boleh seperti itu berdosa kita. Ya, kalau memaksakan orang tua untuk berpuasa sedangkan mereka sudah lemah, apalagi mereka sudah tua renta, kita paksakan maka kita berdosa. Ya, orang tua ini tidak wajib untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kelima, yang tidak wajib berpuasa adalah orang yang bepergian. Orang yang bepergian. Orang yang bepergian itu tidak wajib untuk berpuasa dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuan yang pertama, tempat yang ia tuju tidak kurang dari 84 km. Ya, jadi tempat yang ia tuju tidak kurang dari 84 km. Ya, contoh misalnya, ya, saya admin ya sekarang ini berada di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng. Nah, saya dari Desa Baringeng mau berangkat ke Kota Makassar. Ya, jarak antara Desa Baringeng dengan Kota Makassar itu sudah sekitar 130 km. Ya, berarti sudah terpenuhi karena sudah tidak kurang lagi dari 84 km. Ya, jadi tempat yang dituju harus 84 km ke atas. Nah, sedangkan Makassar dari Desa Baringeng ini sudah 130 km. Berarti sudah memenuhi syarat ketentuan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, ya, ketika saya ingin ke Makassar dalam contoh tadi, dari Desa Baringeng, saya sudah harus keluar dari batas Desa Baringeng sebelum masuknya waktu subuh. Ya, jadi sebelum masuknya waktu subuh saya sudah harus berada di luar batas Desa Baringeng. Ya, seperti misalnya saya mau ke Makassar. Ya, ini yang garis merah ini adalah perbatasan atau batas Desa Baringeng. Ya, maka sebelum masuknya waktu subuh saya sudah harus berada di sini. Ya, sebelum masuknya waktu subuh, saat saya akan ke Makassar, maka saya sudah harus ada di luar perbatasan Desa Baringeng. Ya, saya sudah harus di luar batas Desa Baringeng. Nah, ketika saya mau ke Makassar, saya sudah berada di luar batas Desa Baringeng sebelum masuknya waktu subuh. Ya, maka ketika terus saya berjalan misalnya sampai di sini, ya, orang sudah masuk waktu subuh di sini, ya. Maka saya sudah boleh tidak berpuasa. Ya, sejak dari subuh saya boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena saya sudah berstatus musafir sebelum masuknya waktu subuh. Nah, maka ketika masuknya waktu subuh saya boleh makan-makan, di pagi hari saya boleh makan-makan, tidak berdosa. Kenapa? Sudah berstatus musafir sebelum masuknya waktu subuh. Ya, beda halnya ketika sudah masuk waktu subuh saya belum keluar dari batas Desa Baringeng. Ya, orang sudah azan di masjid, saya masih di sini. Atau bahkan masih di rumah. Ya, masih di Desa Baringeng sini, masih di rumah. Ya, saya belum keluar dari perbatasan Desa Baringeng sebelum sudah masuk waktu subuh, saya masih di dalam batas Desa Baringeng. Maka di pagi harinya saya tetap harus berpuasa. Setelah sholat subuh saya harus tetap berpuasa. Ya, saya tetap diwajibkan berpuasa. Kenapa? Karena saya belum berstatus musafir, sedangkan waktu subuh sudah masuk. Ya, misalnya setelah masuknya waktu subuh atau sudah sholat subuh saya baru berangkat, maka saya harus berpuasa terlebih dahulu. Ya, setelah saya sampai di tengah jalan, tiba-tiba tidak kuat untuk melanjutkan puasa. Ya, mungkin karena mabuk perjalanan atau bagaimana, maka saya boleh membatalkan puasa saya, tapi bukan dengan statusnya sebagai musafir, akan tetapi dikategorikan seperti statusnya tadi, orang yang sakit atau orang yang mendapatkan dirinya lemah sehingga tidak sanggup untuk berpuasa. Seperti kasusnya pekerja berat tadi, ya, dia harus berpuasa terlebih dahulu. Adapun ketika sampai di tengah jalan dia tidak mampu, maka dia boleh membatalkan puasanya, akan tetapi bukan karena dengan sebab musafir. Ya, itu yang ketiga, yang kedua. Ketentuan yang ketiga, seseorang yang bepergian akan dihukumi bukan musafir lagi jika ia berniat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari. Ya, jadi orang yang musafir itu tidak dihukum apabila dia keterangannya
orang yang bepergian akan dihukumi bukan musafir jika ia berniat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari. Ya, misalnya saya dari Desa Beringeng berniat mau ke Makassar. Ya, berniat mau ke Makassar untuk tinggal di Makassar lebih dari 4 hari. Maka yang dihitung musafir itu ya tadi itu hanya dalam perjalanan. Ya, saya boleh meninggalkan puasa ya hanya dalam perjalanan ini. Ya, ketika saya sampai di Makassar, maka status saya bukan lagi sebagai musafir. Kenapa? Karena saya sudah berniat tinggal lebih dari 4 hari. Ya, saya sudah berniat tinggal lebih dari 4 hari, maka ketika saya sampai di Makassar, status saya bukan lagi sebagai seorang musafir. Ya, saya tidak boleh lagi mengqashar salat, saya tidak boleh lagi mengqadha meninggalkan puasa pada esok harinya. Ya, beda jika tidak ada niat untuk tinggal lebih dari 4 hari di Makassar, maka ketika saya sampai di Makassar, maka saya tetap boleh untuk tidak berpuasa selama saya tidak ada niat untuk tinggal lebih dari 4 hari. Nah, berapa hari saya boleh meninggalkan puasa di Makassar kalau tidak ada niat untuk tinggal lebih dari 4 hari? Ya, itu sampai 4 hari juga. Ya, sampai 4 hari saya boleh meninggalkan puasa. Akan tetapi kalau sudah ada niat begitu sampai ke Makassar, saya tidak boleh lagi meninggalkan puasa besok harinya dan saya tidak boleh lagi mengqashar salat. Ya, ini jika ia berniat tinggal di tempat tujuan lebih dari 4 hari, maka sejak ia sampai ia sudah disebut bukan musafir lagi dan tidak boleh meninggalkan puasa, juga tidak boleh mengqashar salat. Ya, maksudnya meninggalkan puasa di esok harinya. Ya, karena dia sudah berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari. Ya. Kemudian yang keenam, yang tidak wajib berpuasa adalah wanita hamil. Ya, wanita hamil atau yang mengandung. Ya. Yang ketujuh, wanita yang menyusui. Ya, akan tetapi wanita yang menyusui ini ada ketentuannya. Yang disusui itu bayi di bawah umur 2 tahun. Bayinya yang disusui itu di bawah umur 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, maka itu sudah tidak memenuhi syarat wanita yang menyusui untuk tidak berpuasa. Ya. Kemudian yang dua, tidak harus bayinya sendiri, akan tetapi bisa juga bayinya orang lain. Dia menyusui anak temannya yang umurnya kurang dari 2 tahun. Ya, tidak ada yang bisa mungkin menyusui selain dia sehingga dia yang menyusuinya. Ya, maka jika dia keberatan mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayi yang disusuinya, maka dia boleh meninggalkan puasa. Ya, tidak wajib untuk berpuasa, meskipun nanti ada pembahasannya apakah dia wajib qadha, mengganti, atau dia wajib membayar fidyah. Yang kedelapan, wanita haid. Wanita haid tidak sah puasanya dan bahkan haram berpuasa. Ya, inilah yang kami maksud tadi, haram untuk melaksanakan puasa. Bukan hanya tidak wajib, tapi haram baginya untuk berpuasa wanita haid itu. Ya, begitu juga dengan wanita yang nifas, yang keluar darah setelah melahirkan, haram untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, tidak sah puasanya dan bahkan haram hukumnya untuk berpuasa. Ya, jadi itulah 9 orang yang tidak wajib untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Ya, sehingga kenapa kita perlu untuk mengetahuinya? Siapa tahu kita melihat orang besok hari atau di mana saja kita menemukan orang yang tidak berpuasa, ya kita jangan langsung berprasangka buruk. Bisa jadi mereka termasuk salah satu dari yang 9 ini. Yang pertama, anak kecil, orang gila, musafir, orang tua yang sudah sepuh, hamil, menyusui, orang sakit, orang yang hamil dan orang yang haid dan orang yang nifas. Ya, itulah 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Untuk lebih jelasnya, jika ada yang tidak dimengerti, silahkan hubungi admin di 0823 4683 0141. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.